Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanzani Putri, NPM 19211259, mata kuliah Capital Market Law, dosen pengampu Ibu Apri Nisa Esa HMA. Izinkan saya di sini akan menjelaskan tentang materi penawaran umum. Pernyataan dan pendaftaran penawaran umum. Penawaran umum atau go public adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Sebelum melakukan penawaran umum, emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Penawaran umum boleh dilakukan jika pernyataan pendaftaran tersebut sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 22 UU PM tentang pasar modal disebutkan syarat perusahaan menjadi go public. Syaratnya yakni saham perseroan sekurang-kurangnya dimiliki 300 pemegang saham dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya sekitar 3 miliar. Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan yang optimal. Selain itu, dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun perbedaan pembeli saham di pasar perdana dan sekunder, jangka waktu pemesanan pada pasar sekunder tidak dibatasi. Pasar perdana hanya menjadi media pembelian saham saja. Transaksinya berjalan satu arah, hanya dari emiten ke investor. Sementara di pasar sekunder, ada banyak kesempatan untuk para investor melakukan proses transaksi jual beli saham dengan bebas. Setelah menyampaikan pernyataan pendaftaran, emiten wajib mengumumkan prospektus ringkas yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran, sekurang-kurangnya di satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 2 hari. Prospektus awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran. Penawaran umum atau book building adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospektus awal. Tujuannya adalah mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran efek. Adapun manfaat menjadi go public yaitu mendapatkan pendanaan tak terbatas. Manfaat pertama adalah datangnya pendanaan dari sumber tak terbatas untuk perusahaan. Dana tersebut kemudian dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan perusahaan, baik untuk modal kerja maupun ekspansi bisnis. Ketika melakukan IPO, perbankan akan lebih mengenal dan mempercaya pada perusahaan. Kemudian hal ini dapat mempermudah proses pemberian pinjaman baru oleh bank kepada perusahaan tersebut. Tingkat bunga pun kemungkinan akan lebih rendah karena kredit risk merupakan terbuka umumnya lebih kecil dibandingkan dengan kredit perusahaan tertutup. Dengan menjadi IPO, perusahaan jadi lebih mudah masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui penawaran saham kepada publik, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengajak partner usaha menjadi pemegang saham perusahaan. Jadi, perusahaan dengan partner tidak hanya sebatas bisnis semata, tetapi juga berkembang menjadi hubungan dengan loyalitas yang tinggi dalam dunia bisnis. Konsekuensi yang perlu dihadapi menjadi perusahaan terbuka. Konsekuensi pertama yang akan dihadapi perusahaan ketika menjadi go public adalah berbagi kepemilikan. Karena saham perusahaan dapat dibeli dan dimiliki oleh publik, akan terjadi pengurangan persentase kepemilikan pada pemegang saham. Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika pemegang saham kehilangan kendali atas perusahaannya. Dengan melantai di pasar modal, perusahaan wajib mematuhi peraturan yang berlaku di dalamnya. Pada dasarnya, peraturan tersebut diterbitkan untuk membantu perusahaan dapat berkembang dengan baik. Jika khawatir kesulitan memenuhi peraturan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan jasa profesional untuk membantu dalam pemenuhan peraturan pasar modal yang berlaku. Adapun saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya sedikit. Perusahaan go public adalah perubahan status perusahaan yang semula tertutup menjadi terbuka melalui penawaran saham kepada publik di bursa efek. Menjadi go public atau IPO merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan untuk pengembangan usaha. Tidak hanya itu, dengan menjadi go public dapat memberikan kemudahan akses perbankan, meningkatkan citra perusahaan, serta menambah nilai perusahaan. Namun ada risiko yang perlu diperhatikan ketika perusahaan menjadi terbuka. Salah satunya adalah persentase kepemilikan akan berkurang. Untuk menjadi go public, perusahaan perlu menyiapkan seluruh persyaratan secara lengkap. Salah satunya adalah laporan keuangan. Karena itu
Karena itu kan pasti kan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dan pajak dengan benar, sehingga perusahaan memiliki laporan keuangan yang rapi dan siap dilampirkan untuk menjadikan AIPO. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.